Pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan minggu yang kedua. Selamat kepada Anda yang hadir di sini karena kayaknya lebih banyak kemarin daripada sekarang. Biasa, semakin lama semakin kecil. Karena memang justru itu adalah cara untuk menyaring orang-orang yang serius. Jadi tepuk tangan untuk Anda yang di sini yang serius. Ini membuktikan Anda mau belajar konsisten dalam belajar membangun aset Anda. Nah, sebelum acara KDI nanti kita lanjutkan, kita persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk nanti masing-masing tampil ke depan, ya, untuk berbagi pengalaman sehubungan dengan aktivitas Anda pada minggu ini. Anda yang sudah siap bisa memperlihatkan bingkai target, ya, yang kemarin sudah kita sepakati bersama, atau mungkin Anda nanti punya pengalaman dalam meminjamkan paket info bisnis, atau punya pengalaman bisa menjual produk, atau mungkin punya pengalaman ditolak orang, ya, itu juga pengalaman, ya. Apapun pengalaman Anda sangat bermanfaat bagi kita semuanya, oleh karena itu, mari kita beri kesempatan untuk teman-teman rekan-rekan yang sudah mengerjakan PR-nya dan menceritakan pengalaman selama 1 minggu ini. Nah, Bapak dan Ibu tidak perlu malu ya, atau takut salah karena di sini tidak ada yang salah, ya. Saat ini kesempatan Anda untuk belajar berbicara di depan orang lain. Apalagi yang Anda ceritakan adalah hal-hal yang telah Anda alami. Saya kira Anda bisa. Bagaimana mungkin Anda bisa membangun bisnis ini kalau berbicara saja sudah malu, ya. Mari ini belajar bersama. Silakan. Siapa yang berani? Oh iya, luar biasa. Ini kita ada seorang ibu atau mbak ini. Bisa ke depan. Wah, luar biasa, kita beri tepuk tangan. Saya pertama kali ini mengikuti KDI, jadi malam-malam sebelumnya saya belum pernah mengikuti, tapi karena saya tersemangati oleh teman-teman dalam jaringan kami, sehingga wah asik juga ya, kayaknya saya juga harus hadir ini. Nah, pengalaman selama seminggu ini yang saya lakukan adalah saya alhamdulillah sudah melakukan home meeting rutin selama hampir berjalan 3 minggu ini. Saya efektif di NASA kurang lebih hampir 2 bulan. Kemudian dua pertemuan yang lalu, yang presentasi dalam home meeting saya adalah upline saya, Bapak Saiful. Kemudian pada pertemuan ketiga saya bilang, Pak, saya akan belajar, monggo nanti saya dinilai gitu. Kemudian malam Jumat, kebetulan home meeting kami itu malam Jumat, setiap malam Jumat saya beranikan diri, alhamdulillah yang teman-teman dari kalangan mahasiswa itu semangat sekali karena mungkin saya terlalu berapi-api gitu menjelaskan. Nah, kemudian cuman pada akhir hampir saya menjelaskan tentang marketing plan sudah kondisi sudah nggak memungkinkan. Saya bilang Pak Saiful, Pak ini sudah error banget anak-anak saya. Jadi saya mohon maaf bantuan Pak Saiful untuk dilanjutkan gitu. Kemudian saya kebalik layar istilahnya menenangkan 2 orang anak saya. Dan pada malam itu ada teman yang bergabung gitu. Selain itu dalam pengalaman seminggu ini, selain home meeting juga biasa saya menawarkan bisnis kepada teman-teman yang lain, baik yang tidak dikenal maupun rekan-rekan saya sendiri. Macam-macam Pak. Ada yang tanggapannya ya paling ML yang ngono kae gitu. Kemudian ada juga yang semangat karena oh iya ya, ternyata kita Indonesia itu mempunyai aset gitu, mempunyai sumber daya alam yang memang sangat potensial untuk dikembangkan. Mereka berangkat tertarik kepada kita karena memang visi dan misinya. Kebanyakan untuk teman-teman saya berangkat, mereka sadar akan visi dan misinya. Mungkin sekian dulu Pak pengalaman saya. Mudah, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Santoso. Saya ikut NASA sekitar hampir 2 bulan, tapi saya komitmen untuk bertotal total di NASA baru dari KDI yang kedua ini. Jadi ini minggu kedua saya komitmen. Karena saya ingin total 100% di NASA dan 100% di pekerjaan saya. Karena kemarin istilahnya dalam hati saya tuh NASA itu iri, Pak. Iri. Saya bekerja selama 8 jam sampai 10 jam. NASA tuh dikit sekali lah, Pak. Kalau ya nah, kalau pekerjaan saya aja yang penghasilan seperti itu 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang tetap seperti itu, kenapa NASA yang memiliki potensi yang luar biasa kok saya loyo-loyo kan.
Sebagai wujud dari PR dari Pak Ali, saya komitmen. Saya juga punya target, Pak. Target pertama di sini adalah penghasilan saya, Pak. Nah, di sini penghasilan saya tentukan dengan jam juga. Biar cybernetik saya bisa bekerja dengan aktual, Pak. Di sini penghasilan saya jam 19 WIB tanggal 3 April 2009. 5 juta 4.000 per bulan. Kenapa ada 4.000 kemarin tanya Pak Saiful. Kok kenapa tanggal ini genep ke sisanya? Enggak, Pak, ada artinya. Jadi saya kalkulasi selama penghasilan saya selama 1 bulan itu sekitar 1.251.000. Plus minusnya kurangnya seperti itu. Saya coba tak kalikan berapa ya sing kira-kira penak. Tak kalikan 2 kurang oke. 2, 3 kurang oke. Akhirnya saya kalikan dengan 5. 4 kali 4. Saya kalikan 4. Hasilnya jadi saya harapkan dengan saya bekerja, insya Allah kalau udah aset saya jadi, selama saya bekerja 1 bulan di NASA, sama dengan 4 bulan di perusahaan saya. Ini saksi saya, saksinya 1 saya sendiri, Bapak Saiful selaku upline dan sponsor saya, Bapak saya kedua, Jumisri, ibu saya, dan Bapak Sumiarsono. Nah, selama untuk penghasilan saya di Mandala belum, istilahnya di NASA belum dapat mencukupi apa yang saya harapkan, saya tidak mungkin melepas Mandala dulu. Nah, setelah nanti ada kayak Pak Yatmin yang sudah diiming-imingi begitu, insya Allah kebebasan waktu saya perjuangkan, Pak. Dan mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dan Ibu, dari cerita Anda tentunya kita telah bertambah pengetahuan, pengalaman, dan tentu ini sangat bermanfaat bagi yang belum. Besok kita lanjutkan ceritanya. Nah, di antara kita yang telah meminjamkan paket informasi, tentu akan mengalami baik penolakan maupun respon-respon yang positif. Apapun hasilnya, Anda telah melakukan hal yang benar. Ya. Yang tidak benar adalah yang tidak berani meminjamkan paket informasi. Nah, dalam hubungan Anda dengan orang lain yang tujuannya akan Anda pinjami sebuah penawaran bisnis melalui paket info, di mana saya sangat tertarik untuk membahas sebuah buku yang berjudul Pertanyaan adalah merupakan sebuah jawaban karangan Alan Pitts. Ini kayaknya kok harus Anda yang serius harus memiliki ya. Saya akan membahas bab 1. Jadi dalam halaman 4 dalam buku ini, ya, dalam buku Alan Pitts ini, efek yang kita dapatkan kalau kita lebih banyak mengajak orang, karena kemarin PR kita kan belajar untuk berhubungan dengan orang, untuk kita ajak, di mana kita meminjamkan paket informasi adalah semakin banyak pula orang yang akan bergabung. Itu sudah hukum. Ya, semakin banyak kita berhubungan dengan orang lain, semakin banyak orang yang akan bergabung. Dan semakin sering kita melakukan, hal tersebut, semakin baik pula cara kita meminta mereka bergabung. Nah, ini masalah pengalaman, masalah jam terbang. Awalnya 1, 2, 3, 4, 5 kali mungkin kita kikuk. Mungkin kita takut, tetapi kalau kita sering melakukan, lama-lama kita mengetahui polanya. Gaya kita juga bisa ketahui, gaya orang lain kita, cara menghadapinya juga sudah otomatis ya. Nah, ini artinya Anda perlu untuk meminjamkan paket informasi sebanyak-banyaknya kepada orang. Ya, kalau kemarin kan aturannya kan dua kali per minggu. Nah, sekarang sudah kita tingkatkan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu satu hari 2 orang nggak apa-apa. Ya. Jangan menjadi minimalis, syaratnya kan cuma 2 ya, sudah 2 ya sudah. Ya, tidur enggak, jangan. Kalau bisa Anda punya target, setiap keluar rumah Anda selalu membawa paket informasi. Sehingga saya sarankan Anda memiliki minimal 10 paket informasi seperti ini. Ya, ini 10. Anda punya 10. Ya, ini Anda aset sebenarnya, ini aset Anda. Anda nggak tahu nanti dari 10 ini ada 1 yang akan menghasilkan penghasilan Anda 5 juta tiap bulan, kemungkinan akan ada. Kita tidak tahu. Anda tidak tahu berapa jumlah biji durian yang nanti akan memunculkan buahnya berapa. Tapi kalau Anda makan buah durian, ngitung bijinya bisa, Pak. Tapi kalau biji durian ditanam, Anda bisa ngitung buahnya nanti kapan, berapa jumlahnya, nggak tahu. Nah, caranya tahu gimana? Ya sudah tanam. Ya, nanti setiap berbuah silakan Anda hitung, baru Anda tahu. Oh, ternyata ada 100, ternyata ada 150. Ya.
Nah, ada 5 peraturan di dalam Anda membangun bisnis ini. Ya, dalam buku ini dikatakan peraturan pertama adalah temuilah lebih banyak orang. Ya. Pada tahap awal Anda merintis bisnis jaringan, Anda harus mau berbicara kepada semua orang. Karena hal ini penting dan karena Anda perlu latihan. Kalau Anda mau melakukan dan tidak berhenti, maka hukum rata-rata akan membuktikan bahwa Anda akan berhasil. Ya, ini hukum alam. Jadi Anda tidak bisa menolak sebuah hukum alam. Ya. Nah, dengan cara meningkatkan aktivitas, tidak akan ada satu masalah pun yang datang yang tidak bisa kita cari jalan keluarnya. Jadi kalau Anda merasa bisnis Anda tidak mengalami kemajuan secepat yang Anda harapkan, Anda harus meningkatkan jumlah aktivitasnya. Ya, itu rumusnya. Saya kok nggak punya dolan-dolan ya, dolan saya tidak jalan-jalan ya, sudah aktivitasnya tingkatkan saja. Ya, itu adalah jawaban dari masalah yang akan Anda hadapi sebagai pebisnis jaringan. Kalau Anda berhenti melakukan, masalahnya tambah besar. Ya kan sering kan? Tanya, Mas, saya kok punya dolan 10 kok nggak jalan semuanya? Padahal sudah saya kasih buku, sudah latihan KDI misalkan. Caranya, jawabannya, lakukan aktivitas terus sampai Anda menemukan orang-orang yang memang betul-betul ingin mewujudkan impiannya. Ya. Dan kalau Anda ingin bukti, silakan setiap minggu, bulan datang sini, Anda pasti akan ketemu orang-orang baru. Wajah-wajah baru, cuma masalahnya wajah-wajah baru ditemukan oleh orang lain, bukan oleh Anda. Nah, peraturan yang kedua, temuilah lebih banyak orang, masih sama. Jadi peraturannya saya aneh juga, ini peraturan pertama, kedua kok sama, ini juga aneh gitu ya. Aneh gitu. Peraturan pertama, temuilah lebih banyak orang, peraturan kedua, temuilah lebih banyak orang. Ya. Nah, di sini Anda bisa saja adalah seorang presenter yang handal, ramah, berpenampilan menarik, dan hatinya baik. Ya. Namun, kalau Anda tidak pernah menemui banyak prospek dan menawarkan kerjasama bisnis ini melalui presentasi, maka Anda akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya itu sudah baik hati loh, Mas. Tapi kok jaringan saya kok tidak berkembang gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa jumlah frekuensi presentasi yang Anda lakukan? Nah, presentasi yang kita lakukan dihasilkan dari berapa jumlah paket informasi yang kita pinjamkan kepada orang lain. Ya, rumusnya sebenarnya sudah jelas ya, sudah. Tapi mungkin saking sederhananya kadang-kadang kita juga sering tidak mementingkan. Nah, peraturan ketiga, nah aneh lagi kan, temuilah lebih banyak orang. Peraturannya sama terus, ya. Kenapa demikian? Banyak orang menjalankan bisnis jaringan yang tidak pernah mencapai puncak sukses dari potensi yang dimiliki. Mereka mengira bahwa mereka tidak berhasil meyakinkan para prospek dan mereka berpikir presentasinya kurang bagus. Ya, sebetulnya itu keliru. Yang benar adalah bukan di presentasi yang kurang bagus, tetapi belum banyak yang telah mereka hubungi untuk dipresentasi. Ya. Karena nanti kalau Anda lakukan seperti itu akan terjadi miracle, keajaiban-keajaiban ya. Ya. Kok bisa ya saya punya jaringan kok omsetnya tiba-tiba besar. Ya, karena aktivitas Anda terus melakukan, Anda menemukan. Ya. Nah, kalau Anda menghentikan aktivitas prospek orang, ya, tapi tetap akan trouble. Suatu saat timbul masalah. Ya. Entah masalah bonusnya kecil, entah masalah kakinya satu yang gede, yang lainnya nggak gede-gede gitu ya. Itu nanti akan masalah. Jawabannya, ya lebih banyak ketemu orang. Udah itu jawabannya di situ. Nah, peraturan yang keempat. Masih dikatakan dalam buku tersebut, dalam halaman 3. Ini masih halaman 3, Pak. Padahal halamannya ada 3000. Keberhasilan adalah merupakan sebuah permainan. Semakin sering Anda bermain, semakin sering pula Anda memenangkannya. Dan semakin sukses pula Anda dalam permainannya. Ya, sederhana tapi memang betul. Ya. Nah, peraturan yang keempat, gunakanlah hukum rata-rata. Kalau Anda melakukan hal yang sama berulang dan berulang, maka hal itu akan melahirkan hasil yang selalu stabil. Dalam dunia marketing, yang namanya hukum rata-rata itu selalu dipakai. Apakah dalam, misalkan dalam iklan, ya, atau seorang sales, atau seorang penjual asuransi, itu selalu menggunakan hukum
rata-rata. Nah, bagaimana cara kita memahami hukum rata-rata? Jadi gini, kalau Anda berdiri di pinggir jalan, ya, dan tersenyum, sudah belajar tersenyum ya, menyapa dan menawarkan kepada setiap orang yang lewat dengan pertanyaan yang sama, Bapak, Anda mau ikut bisnis network marketing, Pak? Wah, setiap ketemu, Pak, Bapak ingin network marketing, Pak? Ya. Setiap ketemu seperti itu, ya, maka hukum rata-rata akan memberi hasil. Mungkin saja satu orang akan mengatakan ya dari 100 orang yang Anda tanya. Ya, kalau enggak percaya, saya yakin ini mesti lebih dari satu. Ya, mesti. Ya, entah karena orangnya memang sudah pernah ikut multi level atau sudahnya memang sudah dengar-dengar network marketing gitu, atau mungkin Anda itu wah ini prospek yang luar biasa nih, gitu. Malah Anda mungkin akan diprospek gitu, pasti akan gitu. Kalau perlu, wah pas saya capek ngomong ya tulis saja sini. Ya. Siapa ingin network marketing hubungi saya, berdiri gitu ya. Itu hukum rata-rata pasti akan berlaku. Kalau Anda menemukan satu di antara 100, rumusnya kalau Anda ingin 2, berarti Anda temui 200. Ya. Nah, mari kita lebih rinci lagi bagaimana kita bermain hukum rata-rata. Oke, silahkan Anda mencoba. Ya, tawarkan 10 VCD Crystal Egg kepada orang, hasil rata-ratanya itu kemungkinan 10, 7, 4, 2. Ya. Dari 10 rumah yang Anda kunjungi, ya, 7 penghuninya akan membukakan pintu. Yang lainnya yang keluar anjing. Ya. 4 penghuninya mau melihat VCD. Dari 7 yang membukakan pintu, Anda ngobrol gitu, yang 3-nya, wah mas, sibuk, wah saya nggak punya VCD player, wah banyak alasan. Tapi yang 4 penghuninya mau melihat VCD. Dan 2 diantaranya mau membeli. Ya, itu hukum rata-rata. Kalau mau cari uang di sini nanti. Ya. Kalau Anda sudah menemukan hukum rata-ratanya, maka kalau Anda ingin menjual 10 Crystal Egg, ya, maka Anda tinggal mengunjungi berapa? 50 kan? Kalau 10 VCD Crystal Egg menghasilkan 2, kalau ingin 10 Crystal Egg berarti kunjungi 50. Ya, sederhana, tinggal kita mau nggak bermain di situ. Ya. Nah, kalau kita hitung, sehari kerja 8 jam. Kalau rata-rata 1 jam Anda bisa mengetuk 5 pintu, maka Anda akan terjadi 40 ketukan atau 40 pintu rumah. 28 dibukakan pintu, 16 mau melihat VCD, 8 orang mau membeli. Kalau Anda menjual Crystal Egg-nya Rp80.000 ya, atau kita anggap di sini ada 1 Crystal Egg Anda mendapatkan keuntungan Rp20.000, maka Anda akan mendapatkan Rp160.000 per hari. Ya. Artinya kalau 1 bulan Anda lakukan seperti itu, 25 hari, ya, anggap saja hari Minggu libur lah ya, maka Anda akan mendapatkan penghasilan Rp4 juta. Kalau Anda mengetuknya 40 ketukan per hari, ya, berarti kalau 25 hari itu ada berapa ketukan atau berapa pintu? Ada 1000, ya, 1000 pintu. 1 bulan. Berarti 1 pintu harganya 4.000. Nah, Anda berpikirnya 1 pintu 4.000, gitu aja sudah. Ya. Nggak peduli yang tadi sisanya 30 berapa nih, yang 13 atau 12 orang tidak membuka pintu, nggak masuk dalam memori Anda. Yang masuk dalam memori Anda adalah setiap 1 pintu rumah Rp4.000. Ya, ini cara Anda bermain hukum rata-rata. Ya, sebenarnya sederhana. Kalau Anda meminjamkan paket informasi, Anda hitung rata-ratanya. Hitung rata-ratanya, setiap 1 prospek nanti dia ada yang aktif butuh poin, itu nilainya berapa, yang menolak Anda berapa. Nah, kalau Anda sudah hitung rata-ratanya seperti itu, Anda tidak akan pernah menghitung orang yang menolak, karena fokus Anda adalah kesimpulannya, oh rata-rata saya 1 ketukan nilainya Rp4.000. Kalau saya ingin Rp4.000, berarti saya tambah 1 ketukan. Penghasilan tambahan, kebebasan keuangan, memiliki usaha sendiri, dan seterusnya. Bisa kan mendiskusikan seperti itu? Ya, atau mungkin dengan downline Anda sendiri, kadang-kadang Anda nggak tahu karpe janjinya apa atau downline saya kok masuk NASA. Ya, coba Anda buka di sini dulu.
Ya. Penghasilan tambahan, kebiasaan keuangan, memiliki usaha sendiri, dan seterusnya. Nah, di sini ada, dalam buku ini, silakan Anda nanti rinci, karena contoh-contohnya lengkap sekali dalam bukunya Alan Peace. Anda bisa membacanya, apa hubungannya dengan pertanyaan ini. Nah, setelah Anda bertanya seperti itu, prinsipnya dalam... Nah, kemudian apa? Tekanlah hot button tersebut. Jadi, pertanyaannya lebih menjurus lagi. Mas, kalau saya suruh milih, gitu, atau iseng-iseng aja kalau Anda sama teman yang akrab, aku punya permainan, atau aku punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini, kira-kira menurut Anda pilih yang mana? Gitu. Ya, Anda buka kartu nama, di baliknya ada itu, atau bisa aja kalau kartu nama, tukar-menukar kartu nama, gitu, tek-tek gitu. Biasanya orang iseng-iseng balik kan juga. Lihat kartu nama Anda, baliknya kok ada tulisan, dia membaca. Ya. Tulisan di dalam kartu nama Anda, apa prioritas Anda? Ini gitu. Kalau Anda lihat orang yang tukar-menukar kartu nama Anda kok sedikit agak perhatian. Ya. Ada yang aneh, Pak? Tanya gitu aja. Ya. Ada yang aneh, Pak? Ini untuk membuka diskusi. Ya. Ada yang aneh, Pak? Ya, itu memang sengaja saya tulis di situ, Pak. Nah, ini kebetulan Bapak, waduh, saya ketahuan, Pak. Kebetulan Bapak sudah membaca. Kalau boleh saya bertanya, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Kira-kira kalau menurut pendapat untuk hari ini dan untuk saat ini, kira-kira kalau Bapak ada soal dan pilihannya seperti itu, kira-kira pilih yang mana, Pak? Wah, kalau saya jelas pilih penghasilan tambahan, Mas. Wah, udah ketahuan kan? Ya, sebelum Anda prospek, orang sudah ketahuan. Ini prospek ini. Ya, apapun jawabannya, nggak ada yang salah. Oh, ini tidak ada salah benar. Ya, jawab ini benar, jawab kabeh ya benar gitu ya. Ya, makanya pertanyaan seperti ini tidak ada dalam tes sekolah. Ya, karena benar semuanya. Nah, kemudian permainannya ada di sini. Misalkan saja saya yang paling skala prioritas saya kalau suruh memilih soalnya seperti ini, saya pilih nomor 1, Mas, penghasilan tambahan. Ya. Nah, permainan berikutnya adalah pertanyaan seperti ini. Mengapa itu menjadi prioritas utama Anda? Ya. Nah, dia akan ngomong lagi. Ya jelas, mau nyambut kayak nong gini biro Mas, gaji Mas gitu ya. 3, tekan lagi. Mengapa hal itu Anda anggap penting? Dan apa resikonya yang Anda hadapi jika tidak mendapatkan kesempatan itu? Dan mengapa hal itu membuat Anda khawatir? Tapi pertanyaannya, cara mengajukan pertanyaan ya jangan kayak interogasi polisi gitu ya. Sebentar Pak, jangan situ dulu Pak. Saya mau tanya ini dulu Pak. Ya. Santai ya, santai tapi alurnya Anda sudah tahu. Loh kok kenapa Pak? Kok seperti itu gitu. Oh begitu ya Pak. Oh, masalahnya apa Pak? Contohnya apa? Nah, itu kita ngomong itu, dia akan ngomong terus. Sehingga kita lebih banyak bisa melihat siapa orang tersebut, apa kebutuhan yang paling mendasar. Sehingga nanti ketika Anda melakukan presentasi, Anda menerangkan bisnis, hal-hal yang Anda tekankan itu adalah hal-hal yang dia butuhkan. Misalkan, Mas, wah Bapak kok sibuk sekali, atau mungkin profesinya sebagai dokter, wah saya kok enak Pak ya jadi seorang dokter gigi misalkan, enak ya Pak ya jadi seorang dokter, ya kantornya di mana-mana, praktik sana praktik sini, gimana Mas, sebenarnya saya tuh capek Mas. Tapi ya gimana, ya inilah konsekuensi saya sebagai seorang profesi dokter gitu. Nah, mungkin dia akan memilih apa? Memilih kebebasan waktu. Nah, sehingga nanti pada saat kita melakukan presentasi, yang kita tekankan adalah potensi memiliki kebebasan waktu manakala sistem ini akan berjalan. Kemudian membuat komitmen. Kalau Anda sudah mulai tahu hot button-nya, bangun komitmen. Nah, ini biasanya dengan downline. Kalau Anda ngobrol dengan downline, ngomong-ngomong Mas, kira-kira alasan Anda di NASA ini apa Mas? Kalau ada 9 prioritas ini, kira-kira Anda pilih yang mana? Boleh kan Anda tanya seperti itu kepada downline Anda? Ya, silakan ya. Ya, kemudian follow up. Nah, ini nanti ada topik tersendiri mengenai follow up. Jadi kalau kita sudah mengetahui hot button seseorang, kita enak. Kita tahu apa yang dia butuhkan. Ya. Ada orang yang, Mas, aku tuh satu jelas setengah tahun ini saya butuh uang. Ya, yang Anda berikan kepada mereka cara bagaimana menjual produk sebanyak mungkin. Ilmu-ilmu tentang marketing Anda berikan.
Tapi kalau aku kepingin suatu saat saya kepingin punya uang dan punya kebebasan waktu, Anda tekankan kepada pembangunan sistem. Ya, karena jangan sampai Anda menekankan membangun sistem, tapi orangnya setelah butuh duit gitu. Beli buku, kalau pengen pintar tuh beli buku ini, ikut seminar ini, beli buku ini, beli orang itu orang duit ya gimana? Ya, jadi penting. Kecuali kalau Anda memang gimana kemarin, kristaliknya laku berapa? Wah, laku 20 Mas. Lumayan. Nah, besok ada seminar. Ya, ini penting. Jualan penting untuk jangka pendek, tapi apakah kamu mau jualan terus? Kan enggak toh. Nah, suatu saat harus punya waktu yang lebih luang untuk menjual lebih banyak lagi. Ayo bangun jaringan. Caranya gimana? Ini ada buku bagus. Ya, silakan beli. Tapi Anda tahu dia sudah memiliki fresh money, sudah memiliki keuntungan dari hasil penjualan. Jadi menjual produk di multi level marketing bukan sesuatu yang tabu. Ya memang itu kalau nggak jualan ya gimana produknya mau laku? Gimana Anda dapat bonus kalau nggak terjual? Ya. Apa mau pakai terus gitu kan? Nanti kalau Anda sudah seperingkat tertentu mungkin nggak mikir jualan, sudah bonus sudah ada ya. Tapi kalau di awal-awal Anda perlu menekankan yang namanya menjual. Bagi distributor tertentu yang memang hot button-nya sudah Anda temukan. Ya. Nah, sekarang sebenarnya target Anda di sini nanti dari semua bentuk permainan tadi, target Anda mencari terus dan akhirnya Anda menemukan calon-calon distributor inti Anda. Karena sebagian network pembangun jaringan, sebagian besar waktu Anda nanti akan digunakan untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok inti Anda. Nah, kalau Anda tidak membangun kuantitasnya terlebih dahulu, Anda hanya punya downline 2, yang kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, yang senang jualan, kadang-kadang enggak, Anda fokus di situ terus, Anda akan justru tidak akan pernah terbangun jaringan Anda. Ya. Karena Anda bekerja dengan orang yang mungkin tidak tepat ya. Kemudian, ya sama, selalu tekankan, pinjamkan info bisnis Anda berupa info bisnis, kumpulan kesaksian, road to sukses dan memberikan informasi lengkap untuk melihat responnya. Jangan hanya belikan cuma buku tok, itu juga orang kadang-kadang juga nggak yakin. Jangan cuma membelikan kesaksian saja, informasinya pasti akan valid, tidak valid karena dia berpikir Anda jualan produk. Ya, kalau misalkan ini ada bisnisnya, oh bisnis jualan produk, ya jangan berpikir seperti itu. Jadi harus lengkap. Wah, jangan cilik banget. Nah, membangunlah momentum Anda. Targetnya sponsori 10 orang dalam waktu 3 bulan. Kalau perlu lebih banyak. Ini target awal kalau Anda mau bermain, secepatnya sponsori. Ya. Semakin banyak Anda sponsori, akan semakin mudah Anda nanti bermain. Karena pilihan Anda semakin banyak. Ya. Actionnya, pinjamkan paket informasi, 1 paket informasi per hari. Ya. Alat-alat yang harus Anda siapkan, daftar nama Anda harus Anda terus tambah. Miliki 10 minimal paket informasi bisnis, punya flip card, kaset daftar nama, kaset prospecting. Ya, untuk Anda dengarkan ya. Untuk bisa Anda menambah pengetahuan Anda. Kemudian buat janji itu lebih dahulu agar waktu Anda efektif. Jangan waktu Anda ngambil paket informasi jauh-jauh ternyata orangnya pergi. Ya, telepon dulu. Pastikan prospek Anda telah mempelajari semua paket info. Datang gimana Pak? Waduh Mas, aku belum sempat. Ya, kan? Apa mau diskusikan? Ya, apa yang menarik Pak? Oh, aku kira nonton menarik itu ya. Nah, pertanyaannya harus begitu ya Pak, ini di sini gitu. Buat janji bertemu, usahakan bertemu di tempat yang tidak ada gangguannya, gitu ya, lebih enak netral, gitu ya. Artinya apa? Jangan sekali-kali Anda presentasi atau mengambil paket info di kantor, apalagi di kantornya dia, karena posisinya Anda berada di bawah, ya kan? Apapun bentuknya, apakah dia itu di sana pesuruh atau dia tukang sapu, kalau Anda datang ke kantor dia, walaupun ada seorang direktur, gitu ya, tetap posisinya adalah Anda berada di bawah pada kondisi itu, ya. Karena dia berada pada sarangnya, Anda masuk ke sarang orang lain. Ya. Mas, saya mau mengambil paket info. Iya, ya, saya sudah dengar. Nanti ya di kantor ya, gitu ya. Udah kamu ke kantor ya. Ya kalau bisa Anda ke rumahnya atau lebih netral lah, lebih enak. Anda ke rumah nggak apa-apa. Tapi kalau di kantor,
suasana kerja mereka gitu. Kemungkinan waktu Anda ngobrol santai-santai ada telepon, sekretarisnya datang atau ada anak buahnya yang laporan gitu, terganggu. Nah, tujuan Anda bertemu melihat respon prospek Anda, apakah dia termasuk orang yang Anda butuhkan untuk kerjasama dan membangun sistem dalam bisnis Anda. Ini kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Jadi tujuan Anda bertemu di sini adalah respon orang itu bagaimana. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pandai-pandai Anda bertanya. Ya, makanya waktu Anda setelah orang ini melihat paket info ini, sebenarnya Anda bisa yang lain. Bapak sudah lihat paket informasinya, Pak? Sudah, saya pelajari, Pak. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong, Anda harus targetkan masuk ke diskusi ini, entah di awal, entah di tengah. Lihat dulu psikologis orang itu siap menjawab pertanyaan ini. Ya. Ngomong-ngomong, Pak, ada satu lembar ini yang menarik. Kira-kira kalau menurut pendapat Bapak, kira-kira Bapak pilih yang mana? Sudah, kalau dia menjawab berarti dia bergabung. Karena kan di sini kan beberapa alasan orang bergabung dengan network marketing. Nah, kalau dia milih berarti kan dia bergabung. Psikologinya kan seperti itu ya. Ya, Pak, kira-kira ini banyak orang bergabung dengan bisnis network marketing, Pak. Kira-kira, Pak, banyak orang ikut NASA, Pak. Kira-kira kalau Bapak di antara 9 pilihan ini pilih yang mana, Pak? Wah, jelas kalau saya ini pilih mana, Mas? Pilih 4 ini, Pak. Ingin menambah pergaulan, misalkan seperti itu ya. Atau yang lainnya. Ya, ini penting ya. Saya dulu membuat ada ini, saya kok nggak tahu tiba-tiba saya fotokopi kok masternya kok dirubah. Ya. Nah. Ya, kalau saya dulu biasanya presentasi selalu saya membuka dengan 9 ini ya. Mungkin beberapa teman-teman menganggap terlalu panjang ya. Tapi sebenarnya hal yang paling mendasar. Ya, hal yang mendasar. Jadi, misalkan aja besok kita praktekkan ya pada saat presentasi ya. Bapak, selamat malam. Senang sekali Bapak bisa datang ke sini. Jadi saya sebenarnya ingin memberikan sebuah informasi, tapi ngomong-ngomong Pak, ada sesuatu yang menarik dalam suatu diskusi ini. Seandainya ini ada sebuah pilihan, Pak, ya, banyak orang yang tertarik dengan sebuah bisnis network marketing ini karena ada 9 alasan. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak paling utama apa, Pak? Langsung todong, kira-kira apa, Pak? Penghasilan tambahan. Bapak apa, Pak? Oh, kalau saya berarti kan gabung semua itu. Kalau dia mau jawab pertanyaan, ya. Tapi kalau dia tidak menjawab pertanyaan masih ragu-ragu, ya jangan dipaksa. Berarti sejak awal Anda sudah tahu orang ini sudah nggak respon, sudah tidak ikut dalam suatu situasinya, gitu ya. Kejujuran dan kedalaman dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh prospek Anda pada kelima pertanyaan emas itu akan menunjukkan seberapa besar mereka termotivasi untuk melakukan bisnis. Kalau jawaban mereka ogah-ogahan, biasa-biasa saja, atau tidak meyakinkan, maka Anda harus berpikir secara cermat, malahan Anda perlu untuk mempertimbangkan apakah akan menguntungkan seandainya Anda mengajak mereka bergabung dalam network Anda atau tidak. Prospek-prospek sejenis ini paling-paling akan terus saja mengeluh, kecuali kalau memang mereka punya motivasi sekuat baja. Kalau jawaban-jawaban mereka itu lemah, lebih baik Anda memutuskan untuk mencari prospek yang lainnya. Prospek-prospek yang memberikan jawaban yang lemah akan terus saja dalam proses belajar dan banyak sekali akan menghabiskan waktu Anda. Sebaliknya, prospek-prospek yang mempunyai prioritas dan impian pasti akan berhasil sekalipun tanpa Anda. Ya, ini juga sudah banyak saya buktikan gitu. Banyak leader-leader yang tanpa pendampingan dari upline-nya, tapi mereka fighter luar biasa. Ya. Membangun bisnis network marketing sebetulnya mirip dengan berkebun. Anda menggemburukan tanahnya, memberikan pupuk, membuang hama-hamanya, dan menjaganya dari udara yang buruk. Tetapi, sebagus apapun Anda mupuk, sebagus Anda subur apapun tanahnya, nah bibit ora apik, hasilnya akan tidak bagus. Ini di sini di buku ini ya, bukan orang pertanian tapi ini pembangun jaringan, ya. Nah, iya, bukan asa. Ada sebagian benih yang nantinya tumbuh, sedangkan yang lainnya mengering. Yang harus Anda lakukan adalah menyiraminya, memupuknya, dan menghilangkan hama-hamanya. Benih-benih yang kuat akan tumbuh meskipun sebenarnya Anda sendiri kadang-kadang kurang memperhatikan. Sering Bapak ketemu dengan tanaman cabai, gitu, yang dirawat malah garing, gitu, yang nggak dirawat malah subur. Ada nggak, Pak? Kenapa demikian?
Karena itu memang bibitnya bagus, Pak. Kan Bapak tidak mungkin kan, yang namanya buang kok biji cabai kan tidak mungkin. Pasti akan buang cabai-cabainya. Misalkan, wah cabai ini bosok, dibuang. Begitu dibuang, isi cabai itu ada berapa? Mungkin ada 20, ada 25. Yang tumbuh 1. Berarti kan benihnya kan luar biasa. Di antara 30 bibit cabai, dalam 1 buah cabai itu, yang tumbuh 1. Ini berarti kan cabai pilihan, bibit pilihan. Dia membuktikan walaupun nggak dirawat, ya kena hujan pun juga nggak terlalu sering, artinya panas pun juga nggak, tapi terus tumbuh dengan bagus. Sering kaget kan, Pak, ini tanduran subur gitu gede gitu kan, tanaman cabai. Nah, ini masalah bibitnya. Ya. Hanya hal yang menarik. Kalau benih-benih yang Anda tanam itu lemah, maka Anda harus terus-menerus direpotkan. Ya, komplain wah, ini kudune perusahaan gini, Mas. Wah, ini leafletnya kurang canggih. Wah, pokoknya mentalnya mental komplain ya, mentalnya dilayani gitu ya. Tidak berinisiatif sendiri. Kalau benih-benih yang Anda tanam itu lemah, maka Anda akan terus-menerus direpotkan. Anda terus saja berharap-harap mereka nanti akan tumbuh. Bersikaplah bijak. Jangan pernah berasumsi bahwa benih yang lemah itu bisa dipacu untuk tumbuh sehingga menjadi pohon yang indah. Hal ini jarang sekali terjadi. Yang terbaik adalah tanamlah benih-benih yang kuat. Dalam hal ini gunakan 5 pertanyaan emas tadi. Apa prioritas utama Bapak? Mengapa hal itu penting? Mengapa alasan menjadi pertama? Mengapa itu penting? Kira-kira kalau itu tidak terjadi, apa yang Bapak khawatirkan? 5 pertanyaan tadi perlu Anda hafalkan. Kalau seorang prospek memberikan jawaban yang kurang meyakinkan, anggap saja itu mereka prospek yang tidak tepat. Mungkin saja waktunya tidak tepat untuk dia, atau bisa saja nanti dia hanya akan menjadi seorang pembeli produk Anda. Anda boleh-boleh saja mensponsori orang sebanyak-banyaknya, tetapi sebaiknya Anda meluangkan lebih banyak waktu dengan benih-benih yang kuat saja. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Dan saya pribadi beberapa hal yang saya praktekkan yang kebetulan juga cocok dengan buku ini, itu memang betul-betul terjadi, Pak. Ini memang betul-betul terjadi. Seperti tadi katakanlah, bibit yang baik tidak dirawat pun tumbuh dengan sendirinya. Kadang-kadang kita nyiraminya enggak kadang-kadang ya, malah kadang-kadang sering jarang ya. Udah sering jarang lagi gimana? Sering jarang gimana? Sering jarang itu berarti ya jarang ya. Jarang sekali itu ya. Itu tumbuh gitu ya. Nah, kita cuma telepon gitu. Wah, kita cuma ngasih paket informasi, kita cuma ngasih beberapa, itu tumbuh. Ada juga yang seperti itu. Ini ketemu dengan orang-orang yang betul-betul bibit unggul. Ya. Dari mana Anda menemukannya? Ya cari sebanyak mungkin, Anda akan temukan. Ya, tidak bisa berdoa 10, nyarinya 1. Cukup berdoa 1, nyarinya 10. Nah, itu lebih bagus. Ya. Karena Tuhan tetap berdoa penting, tetapi usaha, nah itu yang mewarnai. Ya. Jangan berdoanya 10, tapi usahanya cuma 1. Bandingannya adalah cukup berdoa 1, Tuhan pasti mendengar. Ya kan? Itu. Karena apa? Karena 10 langkah Anda itulah sebenarnya wujud dari sebuah doa juga. Ya. Nah, sikap yang harus Anda miliki. Anda adalah seorang pengusaha yang memberi kesempatan orang lain untuk bekerja sama dengan Anda. Mereka lebih membutuhkan peluang ini daripada Anda. Anda sedang menginterview calon mitra usaha Anda. Posisi di sini apa? Anda lebih banyak bisa menemukan orang untuk Anda interview daripada orang itu menemukan orang yang memprospek dia. Ya. Mungkin dia akan diprospek 1 orang, tapi Anda bisa memprospek 10 orang. Posisinya menang Anda. Ya. Apapun respon mereka tidaklah menjadi masalah, lebih penting bagaimana Anda menghadapi berbagai respon yang muncul. Beberapa kemungkinan respon Anda temui tertarik dengan produknya, tertarik dengan sistem bisnisnya, atau bahkan tidak tertarik sama sekali. Ingat, di sini Anda menginterview untuk melihat benihnya unggul atau tidak. Jangan sampai pupuk Anda mubazir, ya, dipupuk ning malah ada toh tanaman yang dipupuk malah kelenger nak kakean urea. Nah, saya tertarik produknya, tanyakan alasannya. Kalau sebagai pemakai produk, tanyakan produk apa yang dipakai, untuk apa. Tunjukkan buku manual produknya, leafletnya, VCD-nya. Belajarlah dari pemakai produk untuk menambah pengetahuan. Nah, ini penting. Berarti saya tambah 1 ketukan.
Ya, sederhana sekali sebenarnya ya. Nah, motivasinya adalah tidak peduli berapa jumlah yang tidak membukakan pintu dan berapa jumlah yang tidak mau melihat VCD dan berapa jumlah orang yang menolak, tapi yang pasti angka rata-rata Anda adalah setiap pintu bernilai Rp4.000. Tingkat keberhasilan Anda tinggal tergantung dari kecepatan Anda mengetuk dari pintu ke pintu. Ya, bukan kok yang satu tok tok yang itu tok tok tok, bukan itu ya. Tapi kecepatan Anda beralih dari pintu ke pintu. Ya. Nah, dalam meminjamkan paket informasi biasanya berlaku hukum 10631. 10 orang yang Anda pinjami, 6 diantaranya melihat, yang lainnya mungkin candal kayak di pohon atau apa gitu ya. 4 yang melihat, 3 diantaranya tidak tertarik bergabung. Tapi kemungkinan dia tertarik dengan produk. 1 diantaranya yang akan betul-betul aktif. Ya. Nah, kalau 1 diantaranya betul-betul aktif, di mana setiap bulannya Anda mendapatkan Rp500.000, nanti di tahun pertama misalkan, dari 1 kaki itu, Anda bisa menilai, di sini ada 10, berarti setiap 1 itu bernilai Rp50.000 setiap bulan. Ya. Berarti Anda melihat ini, setiap orang yang saya pinjami, itu nilainya mendatangkan nilai 50.000 setiap bulan. Nah, berarti kalau Anda ingin penghasilan 5 juta, tinggal dibagi berapa jumlah orang yang harus Anda pinjami pakai informasi ini. Jadi kita tidak pernah berpikir berapa orang yang menolak, tapi kita berpikir dari nilai hukum rata-rata Anda. Ya. Peraturan keempat, tingkatkan rasio angka rata-rata Anda. Nah, kalau tadi 10 berapa? 10 berapa tadi? 10.631 atau yang 10.741 tadi. Mari kita efisienkan waktu. Kan tadi 1 jam kan kita ketuk 8 pintu ya. Kira-kira masih efisien nggak nih? Atau bisa diefisienkan? Ya. 1 jam mengetuk 8 pintu. Ya, itu terjadi kalau Anda mengetuknya di daerah Sumatera yang misalkan rumah ini 1 kilo rumah lagi, 1 kilo rumah lagi, 1 kilo rumah lagi. Ya kan? Nah, mari kita efisienkan waktunya ya dengan cara bagaimana? Dengan cara Anda tidak menunggu. Kan misalkan kalau tadi skenario-nya kan ketuk pintu, ada yang membukakan. Begitu ada yang membukakan, kemudian Bapak silakan dilihat dulu, saya tunggu gitu kan, barang 20 menit ya kan, atau 10 menit gitu. Lalu Anda ngomong gitu, kadang-kadang 1 jam nggak bisa 8. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengefisienkan? Caranya, Assalamualaikum, wah kebetulan Bapak di rumah, bukakan pintu, wah senang sekali, saya betul-betul kenalkan Pak, nama saya Ali. Kedatangan saya sini, saya ingin menawarkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dalam berhubungan suami istri. Wah, itu menarik kan? Di sini Pak, jadi begini, saya akan pinjamkan Bapak VCD Crystal X ini, VCD, suatu VCD, tapi Pak, jangan dengan anak-anak, khusus dewasa. Penasaran nggak kira-kira kalau Anda gitu kan? Penasaran kan? Di sini apa gitu? Penasaran, bayangannya semacam-macam kan? Begini Pak, saya besok sore mau kesini lagi untuk mengambil VCD-nya. Ya, karena kebetulan saya juga sudah ada janji, maka saya mohon pamit dulu. Tinggalkan. Kira-kira berapa menit? Ya, kurang lebih 10. Ya, nggak ada, katakanlah mungkin cepat 5 menit selesai itu. Apalagi kalau yang Anda lakukan di perumahan. Yaitu atau rumah susun atau rumah deret-deret itu, wah cepat banget itu ya. Atau asrama itu cepat sekali. Dari pintu ke pintu mungkin 1 jam Anda bisa 20. Nah, di sini apa? Efisienkan waktu Anda. Dalam hal apa? Tingkatkan rasio angka rata-rata Anda. Ya, sehingga 1 hari full pinjamkan VCD. Nah, mungkin Anda butuh 100 keping. Ya kan? 100 keping pinjamkan, catat alamatnya. Nah, hari yang berikutnya Anda baru datangin satu persatu. Nah, itu kalau ingin meningkatkan. Kemudian evaluasi kualitas prospek. Ini penting. Ya. Yang tadinya Anda waton ngetok pintu, begitu dibuka nenek-nenek yang muncul gitu kan, wah gimana, repot kan mau nawarin kristalik gitu Pak.
masih sanggup ini nggak nenek-nenek ini gitu ya. Nah, sekarang mulai direncanakan, mulai selektif. Wah, ini minimal ya, yang paling bagus adalah usia produktif atau katakanlah suami istri yang memang masih gairah-gairahnya atau masih aktivitasnya masih dilakukan. Nah, Anda mulai mengevaluasi kualitas prospek Anda. Ya, kemudian gunakan alat komunikasi karena sekarang sudah teknologi sudah luar biasa sekali. 5 tahun yang lalu saya mengembangkan network marketing, belum pegang HP, Pak. Luar biasa. Sekarang sebenarnya sangat mudah sekali. Kemudian pilih komunitas yang lebih baik dan fokus terus pada angka rata-ratanya. Ya, nggak usah perlu Anda fokus dengan hilangnya VCD, kemudian nanti datang nggak ketemu, yang nggak usah fokus yang negatif, yang tidak produktif, tapi fokus ke hukum rata-ratanya. Kalau Anda sudah fokus ke hukum rata-ratanya, tinggal ngitung. Oh, saya rata-rata satu pintu ternyata nilainya itu sekarang ternyata 50.000. Berarti kalau saya ingin penghasilan 1 juta, berarti saya harus menghitung 200 rumah. Udah tinggal fokus kepada angka rata-ratanya. Ya, ini permainannya. Ini kalau dalam bisnis network marketing, ini baru awal. Jadi kalau step-stepnya itu baru awal. Istilahnya apa? Tebar benih dulu. Ya, bagaimana nanti mengolahnya, memupuknya, itu ada tahapannya. Ini baru tebar benih dulu. Nah, tebar benih dulu itu harus benar dulu. Ya, kalau kita tebar benihnya nggak benar atau tebar benihnya sedikit, ya, walaupun Anda nanti punya pupuk banyak, ya, Anda punya prospek cuma 2, wah, punya 2, diincar terus, buku Anda setebal gini, wah, buku cara mempengaruhi orang lain, habislah, buku berpikir beliau, habislah semuanya. Tapi kalau benihnya yang mau digarap nggak ada, ya percuma. Nah, yang penting Anda siapkan dulu tebar benih dulu. Baru nanti cari pupuknya. Ya, ada pupuknya yang tanah ini pupuknya harusnya dosisnya seperti ini. Oh, yang tanah seperti ini dosisnya pupuknya seperti ini, beda-beda. Ya, masing-masing prospek Anda pun juga beda-beda. Tidak semua prospek yang langsung nih Pak buku sak gepok gitu, malah mumet ya. Bingung mau cari dari mana saya membacanya. Ya. Nah, ini penting, tapi untuk bisa melakukan permainan itu Anda harus tetap berangkat dari bagaimana Anda memiliki kuantitas butir benih terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang bagaimana Anda memperoleh jawaban ya? Kan sering kan kita sudah melakukan pinjamkan pakai informasi, tapi ternyata kok saya tuh heran Mas, saya tuh sudah sering pinjam paket info. Saya yakin itu kualitasnya bagus, orang-orangnya sponsoring up, orang-orangnya potensi semuanya. Kok dibandingkan dengan dolen saya atau dengan crossline saya kok dia kok lebih cepat ya? Ya, ada nggak apa sih bedanya? Apa ya paket infonya dikasih jambu-jambu yang tempat saya enggak gitu ya? Nah, kita lihat bagaimana sih sebenarnya Anda meningkatkan frekuensi orang untuk mengatakan ya kepada Anda. Nah, ini kalau Anda kemarin sudah praktek, Anda ingin bisa merasakan materi dari buku Alan Pisis ini ya. Jadi ketika Anda menjalankan bisnis, apakah para prospek Anda mempercayai kata-kata Anda? Ini pertanyaannya. Percaya nggak dengan apa yang Anda katakan? Nah, ternyata Pak, secara rata-rata biasanya tidak percaya. Ya, biasanya tidak percaya. Kenapa? Karena memang sudah dari sononya, biasanya mereka biasanya sudah tahu bahwa Anda akan menjual sesuatu, atau entah itu sesuatu informasi atau produk, dan pasti Anda akan memuji sesuatu yang Anda tawarkan. Ya, wah, nasai paling apik, wah liane rapi. Wah, pupuk wah paling bagus. Wah, Anda ngomongnya paling dan itu ngomong dari Anda. Itu orang sudah memprotek dulu. Ya, sering kan Anda ditawarin produk gitu kan, mesti Anda memprotek dulu kan. Tawarin asuransi kayak, tawarin produk yang lainnya, mesti hukum intuisi Anda itu memprotek dulu. Ya, tidak percaya dulu ya. Berangkat dari ketidakpercayaan dulu. Jadi kalau Anda ngomong sesuatu orang tidak percaya, itu sesuatu yang sudah biasa terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Biasanya mereka terlalu waspada. Mereka belum sudah bersikap defensif. Sering nggak mengalami seperti itu? Ya, sering ya. Nah,
Sebenarnya bukan karena apa yang Anda katakan tidak bermutu, tetapi karena ide itu masalahnya datangnya dari Anda, bukan dari mereka. Jadi di dalam membangun komunikasi, ini Anda itu striker. Kalau lawannya striker, lawannya gimana Pak? Defensif. Nah ini memang bukan karena yang Anda katakan tidak bermutu ya. Ya siapa sih yang produk NASA yang kan jelas produk NASA bermutu. Anda ngomong NASA ini akan bagus sekali Pak untuk meningkatkan dan potensi bisnisnya luar biasa sekali. Ini kan bermutu Anda. Ya tidak bohong ya. Tetapi masalahnya karena ide itu datangnya dari Anda, bukan dari mereka. Dan sah-sah saja toh kalau mereka harus membantah Anda. Nah, bagaimana caranya agar prospek Anda tidak membantah ide Anda? Ini penting. Bagaimana caranya prospek Anda tidak membantah ide Anda? Sehingga begitu Anda sudah mulai latihan meminjamkan VCD paket info, Anda punya kualitas dalam berhubungan dengan orang lain. Buatlah, walaupun itu ide Anda ya, buatlah seakan-akan ide itu dari prospek Anda. Ya, dan anggaplah semua yang dikatakan para prospek itu adalah sebuah kebenaran dan mereka tidak akan pernah membantah dengan idenya sendiri. Masuk akal nggak? Ya. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana agar komunikasinya menarik? Ada beberapa kunci keberhasilan dalam membangun presentasi atau penawaran Anda. Ya. Nah, saya mumpung ingat, tolong Anda bisa mendengarkan VCD-nya Tung Desemaringin Sales Magic. Ya. Itu banyak materi tentang ini, ya. Kemudian VCD-nya Ginanjar ISK yang pertama, itu banyak mengupas ilmu tentang berhubungan dengan orang lain. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kali, ya, apakah Anda sudah meminjamkan paket informasi kepada orang lain atau setelah meminjamkan paket informasi lalu Anda ingin mengambilnya? Rumus pertama adalah cairkan kebeguan terlebih dahulu. Ya, jangan begitu langsung ketemu, wah kebetulan aku ada bisnis. Ya. Apalagi sama orang yang tidak kenal gitu kan. Ya. Jadi pertama, bangunlah hubungan dengan cara Anda membuka diri. Ya, misalkan Anda ketemu dengan orang sedikit ngobrol, oh iya Pak, kenalkan Pak, saya Ali, saya kebetulan sebuah marketing manager dari sebuah perusahaan nasional. Wah, nggak apa-apa ngomong gitu kan, lihat orangnya yang kita yang bergerak di bidang agrokompleks, saya tinggalnya di Yogyakarta. Kan kita membuka diri, ya. Nah, kalau boleh tahu Bapak tinggal di mana dan sekarang kesibukannya apa gitu. Nah, kalau kita membuka diri, orang akan membuka diri. Ya. Nah, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang familiar. Yang pertanyaan familiar itu ya, Bapak tinggal di mana? Itu kan pertanyaan yang familiar ya, tinggal di mana gitu kan. Ya. Nah, kemudian apa? Bangunlah kesamaan. Ini dalam VCD-nya Sales Magic ya. Misalkan, oh saya tinggalnya di Jambi Mas sekarang ini. Oh Jambi Pak ya? Oh, kebetulan saudara saya ada yang di Jambi. Wah gitu ya, pokoknya apapun yang kesamaannya gitu ya, Anda buat. Yang penting sama. Kalau Anda membangun kesamaan, orang lebih akrab dengan Anda. Entah itu setelah Anda meminjamkan paket informasi atau mau mengambilnya. Ya, terutama dua-duanya penting. Ya, saat Anda mengambilnya perlu cairkan kebukuan dulu. Jangan tanya belum sudah tanya gimana Pak? Sudah dilihat Pak? Bagus nggak Pak? Oh. Nah, setelah Anda membangun kesamaan, ingat dalam diskusi tersebut, dalam cerita itu selalulah Anda memuji. Ya, wah kalau saya, tapi hati-hati dalam membangun kesamaan. Ya, toh? Misalkan Anda ketemu orang gitu, Bapak hobinya Pak? Golf Pak? Wah saya juga. Wah. Ditanya, handicap berapa? Mau tak mati ya, kok handicap gitu. Ya, nggak tahu istilahnya ya. Jangan, hati-hati. Bangun kesamaan tuh yang kira-kira memang Anda bisa menguasai atau memang ya nggak terlalu, jangan menjebak diri ya. Yang penting itu bangunlah kesamaan. Entah hobinya, entah mungkin rumahnya gitu kan.
atau mungkin warna bajunya gitu ya, atau apapun yang Anda lihat itu Anda jadikan senjata. Ya, misalkan Anda cuci mobil di situ gitu. Bapak mobilnya yang mana, Pak? Oh, yang itu, Pak. Wah, memang selera Bapak luar biasa. Wah, sudah gitu aja, walaupun mobilnya peot gitu ya. Dalam hal antik lah. Nah. Ya jangan ngomong selera Bapak luar biasa nih mobilnya reot, itu namanya ngece ya. Tapi Pak, kayaknya mobil Bapak ini banyak yang nyari loh Pak. Banyak orang-orang yang nyari model-model yang lain. Karena ini model-model ini antik Pak. Nah gitu, jadi gimana caranya Anda puji orang gitu ya. Nah seperti itu, jangan mobilnya egrek-egrek gitu. Wah selera Bapak memang luar biasa itu. Ngece namanya. Ya intinya selalu memuji. Dan ingat, sedikit bicara, banyak mendengarkan. Ya, karena di sini Anda harus memuaskan orang. Ya, sedikit bicara, Anda banyak mendengarkan. Ya, makanya banyak mengajukan pertanyaan. Makanya di sini judul bukunya benar. Pertanyaan adalah merupakan sebuah jawaban. Semakin Anda banyak tanya, semakin Anda banyak menemukan jawabannya. Ya, lebih lengkap di buku. Ini saya ngambilnya hanya beberapa yang penting-penting saja. Jadi prinsipnya dalam pembukaan adalah Anda harus membangun kepercayaan. Kalau Anda sudah membangun kepercayaan, apapun proposal yang Anda berikan kepada pihak lain, itu akan mudah diterima. Tapi kalau sebelum Anda sudah, saya tuh tahu, kamu tuh anaknya 5, butuh duit ya? Benar tak? Nah, butuh duit kamu. Gimana? Kamu aja juga ora gelem gitu, kamane gitu. Ya, kamu gimana? Pikirkan dong anak-anakmu. Coba besok. 5 tahun, 10 tahun ke depan, mereka sudah SMA. Dari mana biayanya kamu? Gitu? Gajimu berapa sih sekarang? Wah, ya sudah malah defensif langsung, Anda nyerang. Gitu kan? Terus kemudian kalau Anda ditanya, dijawab ini, oh saya gini aja sudah bahagia kok, istri saya sudah senang. Orang mungkin, takono karo bojomu. Wah, malah padu. Gitu? Ya, bukan prospek, tapi malah. Nah, jadi yang penting apa? Prinsipnya adalah pembukaan adalah membangun kepercayaan. Ya. Kalau Anda sudah bisa mempraktekkan, wah luar biasa enak, memprospek orang itu bukan suatu pekerjaan. Ya. Kemudian setelah Anda ya kebukuannya cair, ya Anda sudah mulai akrab. Kemudian apa? Temukan hot button-nya. Ya. Di dalam buku ini juga sama ya, saya juga mengambil dari buku ini karena memang ini bedah buku sebenarnya. Temukan hot button-nya atau kebutuhan yang paling mendasar. Ya, seringkali kita ketemu dengan distributor, dolen-dolen kita berpikir tentang passive income, pensiun dini, padahal prospek kita sudah tua. Kapan pensiunnya dininya gitu ya? Atau mungkin dia Anda terlalu memaksakan untuk menerima passive income. Padahal mungkin dia ikut NASA ini sudah punya passive income gitu. Dia ikut NASA karena apa? Senang ketemu dengan orang, senang berbicara, senang diskusi, yang dicari itu kemungkinan. Jadi temukan dulu hot button seseorang. Entah itu prospek Anda, entah itu downline Anda. Bahkan entah itu upline Anda juga. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Anda bisa diskusikan. Jadi, kalau bisa ini, setiap kartu nama, saya juga nanti akan membuat, ya, karena ide itu juga dari buku ini, bagus juga gitu ya. Kartu nama Anda, belakangnya, tolong tulis ini. Ya. Penghasilan tambahan, kebiasaan keuangan, memiliki usaha sendiri, memiliki lebih banyak waktu, pengembangan kepribadian, membantu orang lain, mendapatkan kenalan baru, pensiun muda, meninggalkan warisan. Oh, warisan. Meninggalkan warisan. Nah, dalam kartu nama Anda, itu ditulis. Ya. Untuk apa? Kemana-mana Anda siap diskusi. Ya, setelah ngomong diskusi, ngobrol mulai agak akrab gitu ya. Dia mulai sedikit agak masuk tentang tentang sebuah informasi atau alur pembicaranya bisa Anda buka dengan pertanyaan seperti ini, atau mungkin Anda ketemu dengan teman Anda, enggak, aku tuh kenal sama kamu kan udah lama, aku tuh kepengin hati-hati ke hati lah, aku pengen ya siapa tahu aku bisa membantu sebagai seorang teman gitu kan, cuma aku nggak ngerti apa yang bisa saya bantu. Nah, untuk saat ini dan mungkin 5 tahun ke depan atau 10 ke depan, kira-kira apa yang menjadi prioritas utama kamu?
di antara ini, penghasilan tambahan, kebebasan keuangan, memiliki usaha sendiri, dan seterusnya. Ya, saya kerja di NASA 5 tahun, tapi aset saya sudah miliaran rupiah. Bayangkan kalau saya menjadi pegawai atau karyawan, saya dulu karyawan Bapak, saya dulu mentor, pengajar komputer, yang setiap hari harus lembur untuk nambah penghasilan. Bayangkan, itu saya lakukan selama 3 tahun, dan utangnya tambah banyak. Ya, dan sekarang alhamdulillah dengan cara membangun aset, saya bisa mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa, dan akhirnya Bapak dan Ibu, dengan program seperti ini, kenyataannya inilah yang sangat luar biasa. Inilah kenyataannya, begitu program ini diluncurkan, beberapa bulan kemudian emerald muncul, diamond muncul, padahal dulu butuh bertahun-tahun untuk mencapai peringkat tersebut, dan kami pun mulai bisa mewujudkan impian-impian kami. Oh, Ahsantu Ali, oh aku tuh diamond director. Nah, gini ya Bapak dan Ibu, kita itu kan, saya dulu mikirnya simpel ya, barangnya itu udah bener. Barang kita itu pupuk. Ya, saya dulu melihatnya di sini waktu itu pupuk aja. Barang kita tuh bener, orang dipakai bagus. Ya, kita jualan 1 botol untungnya 5.000. Ya, masih dipotong bahan kempes, ya, bensin, ya, paling untungnya hanya 3.000 rupiah. Ya. Petani yang menggunakan, apalagi petani cabai, yang petani yang menggunakan tadinya padinya 1.000 meter itu hanya 6 kuintal, jadi 7 kuintal. Ada selisih 1 kuintal. 1 kuintal itu 100 kg, kalikan 2.000 per kilonya, 200.000. Saya dapat 5.000, petaninya dapat 200.000. Nah, logikanya, kalau saya kepingin bantu banyak petani, berarti apa yang harus dilakukan? Saya harus kaya, Pak. Semakin banyak penghasilan saya, berarti semakin banyak petani yang tertolong dari produk ini. Jadi kalau di sini saya kaya, itu sebenarnya suatu keharusan. Walaupun mungkin saya tidak ingin kaya, tapi itu munafik, saya kepingin kaya, apalagi kepingin, dan saya harus kaya. Kenapa? Karena kaya kita di sini kaya yang mencerahkan. Lingkungan kita menjadi lebih bagus, tanah-tanah pertanian kita menjadi lebih subur, pendapatan para petani peternak juga meningkat, ya. Teman kita banyak di mana-mana. Saya di seluruh provinsi ini kalau saya telepon mesti ada yang jemput. Enak atau punya banyak teman. Jika Anda memiliki kemauan, kedisiplinan, dan tidak berhenti mengikuti dengan aktif program KDI, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak berani menggambarkan impian Anda. Mungkin dulu saya kepingin sebuah mobil, kepingin rumah yang bagus. Cecak ngentol cagak Pak nih, gitu ya. Duitnya konti Pak nih, gitu ya. Kita ingin nyekolahkan anak sampai ke luar negeri, sampai paling bagus gitu ya. Kita sudah berpikir tentang biaya. Akhirnya apa? Impian-impian kita disesuaikan dengan penghasilan kita. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai tahu bahwa ada caranya, mari kita bangun impian Anda. Jangan perkecil impian, tapi tolong penghasilan Anda yang disesuaikan dengan impian Anda. Impian Anda biar tetap besar. Anda tetap bisa menyekolahkan anak 5-6 tahun ke depan. Anak-anak Anda yang sekarang ini SMP, 6 tahun lagi sudah masuk perguruan tinggi. Besok masuk perguruan tinggi itu SPP-nya berapa? Belum kosnya berapa? Belum besok bensin naik lagi. Kalau kita tidak siapkan dari sekarang, kita cuma pasrah saja. Ya, kasihan anak-anak, Pak. Ya, kalau mungkin Anda berpikir, wah Mas, biarkan saya miskin asal bahagia. Kuno, Pak, kuno itu. Ya, kalau nggak percaya, tanyakan sama anak dan istri Anda. Apa yang kira-kira mereka inginkan dari Anda selain cinta. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak berani menggambarkan impian Anda. Bapak dan Ibu, peserta KDI, dalam program ini kita dianjurkan untuk berani memvisualisasikan impian atau target yang kita inginkan untuk Anda capai, karena Anda sudah memiliki cara untuk mewujudkannya. Nah, yang terpenting di sini apa? Target yang harus Anda gunakan, yang harus Anda gambarkan itu satu, spesifik. Harus spesifik. Spesifik itu jelas.
target Anda ikut NASA apa, Mas? Wah, saya kepengen sukses. Seperti apa? Ya pokoknya sukses. Sukses pokoknya, Mas. Nah, enggak kurang spesifik ya. Apa yang harus Anda jelas. Jadi Anda kepengen apa? Itu jelas ya. Kemudian bisa diukur. Bisa diukur ya. Saya kepengen dapat penghasilan 10 juta. Apa ukurannya? Ada. Oh, saya harus punya 6 kaki. 6 kaki harus omsetnya sekian. Itu ada terukur ya. Kemudian apa? Impian Anda ini akan membuat semangat Anda, membangkitkan semangat Anda. Ya, mungkin Anda punya sesuatu apa yang membuat Anda berkesan ya. Bisa saja misalkan Anda tempelkan, misalkan Anda punya om. Anda punya om itu waktu Anda tawari bisnis ini, wah Anda malah dikata-katain. Kamu itu enggak sekolah, malah memalas, malah ikut multi level marketing seperti ini. Ngejak-ngejak orang, awas nanti kalau ngejak-ngejak anak saya. Wah, dikirain Anda itu nipu-nipu gitu kan. Mungkin Anda sakit hati, Anda tempel gambar om Anda itu jebret di buku Anda setiap hari Anda lihat. Ya. Awas om, saya buktikan om, saya sukses di NASA. Ya, gitu juga bisa. Ya, yang penting membuat Anda semangat. Yang penting membuat Anda semangat, terserah. Ya, mungkin anak Anda tempelkan, kalau Anda punya komputer ya, gambarkan anak Anda, gambarkan istri Anda di depan komputer, silakan. Apa saja yang membuat Anda punya semangat. Kemudian harus result oriented, berpikir pada hasil akhir. Ya. Kemudian time atau ada waktunya, berani buat target, waktunya kapan. Saya pengen Mas 10 juta rupiah, kapan? Kapan ya? Ya kapan? Kalau secepatnya. Secepatnya itu tidak menunjukkan waktu yang tepat, harus diukur waktunya kapan. Tuliskan. Nah, ini PR lagi ya. Ini PR lagi. Ya, kalau ada tulisan PR ini tolong dicatat. Tuliskan berapa jumlah penghasilan yang Anda inginkan dari bisnis ini dan tentukan kapan Anda ingin mencapainya. Target waktunya jelas. Ya, Anda bisa tuliskan seperti ini. Misalkan Januari tahun 2010. Penghasilan saya 10 juta rupiah per bulan. Harus bisa. Saksinya, Anda tulis nama upline Anda. Saksi yang kedua, istri atau suami Anda. Kemudian nama Anda. Ya, kemudian nanti ditandatangani oleh upline Anda sebagai saksi, ya. Dan contohnya seperti ini. Ya, seperti ini Anda bingkai, Anda buat sebagus mungkin. Ya, Anda bingkai. Kemudian Anda tempelkan entah di ruang tidur Anda atau di langit-langit, boleh pokoknya setiap hari Anda lihat. Ya, atau Anda di ruang tamu Anda pasang. Ya. Di ruang tamu Anda pasang. Kalau saya masang ruang tamu, tulisannya sudah 350 juta. Tahun 2010. Kenapa? Oh, yakin Pak, saya bisa kok. Wong dari 0 sampai 100 kok, masa dari modal 100 nggak bisa sampai 350. Apa yang nggak bisa kita kasih dengan uang seperti itu, gitu kan? Saya cuma mikirnya, tegel aja Pak, saya terima uang seperti itu. Saya terima seperti itu, yang lainnya lebih banyak kok Pak, petani yang tertolong lebih banyak kok. Ya. Kalau kita tetap miskin, berapa banyak orang yang bisa kita tolong? Nah, uang itu akar kejahatan. Yang benar itu yang nggak punya uang itu malah akar kejahatan. Coba Pak, ada yang ngerampok, mas jangan ngerampok nih, tak kasih 1 miliar, jadi ngerampok nggak? Nggak jadi ngerampok, itu buktinya. Itu orang miskin itu malah dekat dengan kejahatan. Ya. Ya, tempelkan seperti ini, tanda tangan upline Anda, waktunya jelas kapan. Ya. Anda boleh membuat impian yang tidak masuk akal, silahkan. Anda tulis 1 miliar pun juga nggak ada yang larang, silahkan. Ya, silahkan Anda buat impian yang tidak masuk akal, tapi yang penting rencananya masuk akal. Ya. Lakukan konsultasi ke upline Anda untuk mengisi buku kerja ini. Lakukan konsultasi, karena konsultasi adalah merupakan langkah ke-8 dari bisnis ini, penting sekali. Gunakan buku kerja pada saat Anda melakukan konsultasi ke upline Anda. Kemudian kita kembali ke aktivitas KD, yaitu meminjamkan paket informasi. Oke, sekarang agar proses meminjamkan paket info bisnis kepada orang lebih terpola dan terencana, mari kita inventarisasi nama-nama yang sudah Anda kenal.
tulislah nama-nama orang dalam buku kerja Anda dan ikuti aturan mainnya. Yang penting apa? Tertulis, tidak boleh teringat. Tertulis. Kemudian tidak pandang bulu. Jangan mengejas dulu, justify jangan. Orang ini nggak mungkin jalan, belum tentu. Ya, waduh ini bapak saya, mbah saya sudah 90 tahun, belum tentu juga. Usianya lebih tinggi, berarti temannya lebih banyak. Anda tulis kakek Ponijo gitu. Anda datangi, kakek ini saya punya bisnis, kira-kira kakek siapa yang tertarik dengan bisnis ini gitu ya. Wah, ommu kayak ponakane, hafal kan sih mbah? Mungkin Anda nggak hafal. Dari simbah itu Anda punya banyak nama lagi. Nah, jadi nggak perlu pandang bulu, harus ditulis. Ya, sebenarnya hari ini Anda harus bersama-sama menulis selama 10 menit. Yang paling banyak nanti dapat hadiah. Ya, nanti diteruskan. Besok caranya nanti Anda beli buku ini, kemudian nama-nama itu Anda tulis di daftar nama. Nama, alamat, telepon, nama, alamat, telepon, nama, alamat, telepon, nama, alamat, telepon, nama, alamat, telepon. Besok yang paling banyak akan dapat hadiah. Ya, besok dibawa. Ini PR. Ya, tolong Anda tulis. Jangan pandang bulu nulisnya. Ya, mau bulunya lebat, nggak punya bulu, bulunya kuning, bulunya hitam, nggak perlu. Tulis semuanya nama. Mari bersama-sama kita tuliskan nama dalam waktu 10 menit. Oke, untuk PR di rumah aja. Saya yakin kalau Anda serius, ya, 30 nama, 50 nama, 10 menit bisa. Nama keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, tante, keponakan, adik, kakak, saudaranya, paman, besan, mantu, 10 tetangga sebelah timur, barat, utara, selatan, teman kantor, pengajian, gereja, olahraga, teman sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, pemilik toko, warung, salon, tetangga, yang profesinya guru, pegawai, kelurahan, kecamatan, teman penataran, penam pegawai, teman yang pegawai bank, teman Anda yang pegawai di Departemen Dalam Negeri, teman Anda yang pegawai di Telkom, teman Anda yang semua itu orang. Yang penting orang. Ya. Anda tulis dulu, ini tujuannya Bapak dan Ibu untuk membuat Anda punya, namanya apa ya, punya postur yang lebih tinggi. Karena kalau Anda tidak nulis seperti ini, Anda cuma ingat aja, lalu kemudian aja pinjamkan kepada 5 orang menolak, maka Anda berkesimpulan seluruh dunia mas sudah saya kasih paket info semua menolak, memang bisnis saya tidak cocok untuk saya. Tapi kalau Anda tulis sampai 200 nama, ada 5 orang menolak, emangnya gue pikirin masih ada 195 orang yang bisa Anda tawarkan proposal bisnis ini. Ya. Ingat, kalau Anda nggak ikuti permainannya, Anda pun juga tidak akan menikmati permainan ini. Ya. Saya yakin setelah 10 menit pasti Anda bisa menulis lebih dari 20, bahkan 50 nama. Dan jika Anda serius, Anda tulis hingga 200 nama, dan Anda bisa selalu menambah daftar nama Anda dengan orang-orang yang kemudian Anda kenal. Atau Anda bisa berkenalan dengan orang yang belum Anda kenal. Aktivitas menulis daftar nama bukan hanya sekali Anda lakukan, tetapi setiap hari usahakan terus. Setelah Anda tulis, pilihlah berdasarkan skala prioritas berdasarkan kriteria sebagai berikut. 1. FAS, ya, finansial ambisi supple teachable. Finansial, Anda akan lebih diuntungkan kalau Anda punya prospek yang modalnya banyak, uangnya ada, ya, fasilitasnya punya, mobil punya. Minimal sepeda motor. Kalau Anda nggak punya sepeda motor, jangan sponsori orang yang nggak punya sepeda motor. Pasukan jalan kaki, lambat. Kan? Sponsori orang yang lebih tinggi modalnya daripada Anda. Namanya sponsoring up. Ambisi. Cari orang-orang yang, lingkari orang-orang yang punya ambisinya lebih daripada Anda. Nah, kemudian apa? S itu supel, temannya banyak. Dari daftar nama itu, siapa orang-orang yang kelihatannya ramah tamah, lingkungannya fleksibel, temannya banyak. Anda lingkari. Kemudian teachable, ini yang paling penting. Teachable itu orangnya terbuka, membuka diri, senang belajar. Ya, karena lebih enak bekerja dengan orang yang membuka diri. Tapi kalau belajar dengan orang yang menutup diri, itu ngabisin energi. Ya, karena segala sesuatu pasti dipandang negatifnya. Ya, apapun ya dipandang negatifnya. Mercy yang bagus pun negatif. Wah, polusi udara gitu kan. Ya, macam-macam polusi udara, pajaknya tinggi. Wah, ini pemborosan, ini harus diimpor. Negatif. Tapi kalau kita berpikir positif, becak pun jadi positif. Wah, AC-nya alam. Gitu. Naik becak lebih bisa melihat secara pelan-pelan pemandangan, gitu kan? Menyehatkan, tidak polusi. Itu kalau kita berpikir positif. Nah,
Orang-orang yang berpikir positif biasanya teachable. Gampang diajari, mudah belajar, mau dimengertikan, mau membuka diri, ya, senang diskusi, mau belajar, mau lebih lagi dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, ini orang-orang yang Anda prioritaskan untuk Anda pinjami paket informasi. Kenapa? Karena Anda punya daftar nama 200, paket info Anda cuma 10. Kecuali kalau Anda punya 200 paket info, ada 200 daftar nama, nggak usah di scoring, pinjemi aja semuanya, sudah nanti yang nyekoring biar ini. Ya, tapi masalahnya ini hanya 10, daftar nama Anda hanya sampai 200, harus diambil skala prioritas. Buat daftar nama minimal 200 nama, buat scoring, dengarkan kaset prospecting, dengarkan kaset daftar nama. Nah, Bapak dan Ibu, agar Anda lebih bisa memahami bisnis ini, hal-hal dasar tentang bisnis network, maka minggu ini secara keseluruhan kami mengajukan Anda untuk mengerjakan PIPL yang telah kami jelaskan tadi. Agar lebih jelas, kita rinci sebagai berikut. Pertama, Bapak dan Ibu, pelajari kit NASA. Jangan cuma daftar tapi nggak pernah dibuka, ya, dipelajari. Ada yang sesuatu yang tidak ngerti, tanyakan kepada sponsor Anda. Lihat VCD paket info sekali lagi sebelum Anda pinjamkan. Lihat VCD kesaksian. Bacalah buku 8 langkah sukses. Dengarkan kaset membangun impian. Dengarkan kaset prospecting. Dengarkan kaset daftar nama. Dengarkan kaset paradigma, MLM, dan banyak beberapa hal-hal. Buku-bukunya Pak Ardi, sharingnya Pak Ardi, komitmen terpaksa, stable customer, bagaimana bekerja dengan orang yang tepat. Lahap, semuanya itu ilmu untuk cari uang. Ya, itu bagus sekali. Yang agar pola pikir Anda betul-betul siap untuk menjadi seorang pembangun jaringan. Dan kalau Anda sudah siap menjadi pembangun jaringan, Anda akan jadi magnet dari uang tersebut. Anda goyang aja pada datang sendiri. Ya. Nah, hari ini saya kira selesai minggu pertama. Besok kita akan belajar lagi. Saya minta untuk minggu depan sudah ada orang yang cerita pengalaman selama 1 minggu. Entah dalam meminjam VCD, entah apa, ceritakan sehingga kita bisa tahu apa yang Anda bisa dapatkan di lapangan. Dan saya yakin selama seminggu ini banyak hal yang bisa Anda lakukan. Ya, 10 paket informasi ini harus Anda miliki. Ya, 1 buku kerja, saya ingatkan lagi, isi agar Anda juga bisa lebih memahami, lebih tahu tentang pola permainan ini. Dan nikmati prosesnya, enjoy aja. Ya. Enjoy aja. Ya. Kalau Anda bekerja menikmati prosesnya itu seperti kalau Anda mencuci mobil, Anda bayangannya sekali cuci mobil Anda dapat Rp200.000, dapat Rp1.000.000. Ya, Anda akan nikmati mencucinya, bahkan kadang-kadang dibasahin semuanya gitu, sampo mobil pakai juga gitu kan. Tapi kalau Anda nyuci mobil tapi pikirannya itu cuma dikasih uang Rp100, Anda akan maki-maki, Anda akan mobil kayak gini dicuci, sudah tua dicuci gitu ya. Tapi kalau Anda betul-betul fokus ke hasil, Anda tahu bahwa ini akan menghasilkan, Anda akan nikmati prosesnya. Ya, mungkin setelah selesai cuci mobil, begitu ada debu sedikit, karena apa? Anda menikmati prosesnya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.